Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Rizka Nur Syafitri, 2. Lutfi Mafirah, 3. Irma Fahriani, 4. Mila Eviana, 5. Sylvia Susanti. Kami akan mempresentasikan materi tentang pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era milenial. Definisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. IPM digunakan untuk mengklarifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Membahas sumber daya manusia berarti juga membahas penduduk dengan segala potensi dan kemampuan. Dengan tercapainya kualitas manusia yang baik dan kuantitas manusia yang banyak akan berdampak pada kesejahteraan bagi masing-masing manusia. Dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, banyak faktor yang bisa mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang banyak. Baik, saya Sylvia Susanti akan melanjutkan presentasi dari teman saya Rizka mengenai identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah tersebut antara lain satu yaitu pentingnya usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era milenial. 2. Mengetahui berbagai macam hal-hal yang menjadi penghambat perkembangan kualitas sumber daya manusia. 3. Bagaimana solusi dari penghambat terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang terakhir yaitu bagaimana tahap-tahap dan cara untuk menyiapkan generasi terencana. Agar bisa mencapai identifikasi masalah tersebut, maka pentingnya membentuk SDM yang berkualitas. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Lutfi akan melanjutkan penjelasan dari Sylvia, yaitu pentingnya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dirasa semakin penting manfaatnya karena tuntunan jabatan atau pekerjaan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan yang sejenis, yakni pengembangan sumber daya manusia secara makro dan secara mikro. Pengembangan sumber daya manusia secara mikro ini lebih menekankan pada pengoptimalan hasil kerja yang maksimal dalam suatu perusahaan, manfaat dan membantu individu selaku tenaga kerja dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan pemecahan yang efektif, yang dapat membantu seseorang dalam mengatasi stres, kekecewaan, dan masalah. Menyediakan informasi untuk memperbaiki pengetahuan kepemimpinan, keterampilan berkomunikasi, dan sikap, dan juga bisa mengarahkan seseorang pada tujuan personal sambil memperbaiki keterampilan berinteraksi. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hambatan perkembangan sumber daya manusia di era milenial. Untuk hambatan yang pertama yaitu tingginya pengakses pornografi di Indonesia. Pornografi sendiri adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka dengan tujuan membangkitkan birahi atau gairah seksual. Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Yuliandri Darwis, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kedua yang pengguna internetnya paling banyak mengunduh konten-konten vulgar. Maka bisa disebut Indonesia merupakan negara darurat pornografi. Hubungan pornografi dengan kualitas sumber daya manusia yaitu pornografi dapat memiliki dampak yang buruk kepada otak, khususnya di kalangan anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Untuk yang kedua yaitu kurangnya tingkat pendidikan yang tinggi yang disediakan sumber daya manusia. 10 pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk membangun pembangunan. Perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit, kualitas siswa yang masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan undang-undang pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Dan keterpurukan itu dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan
diperhatikan bagi tingkat nasional, provinsi, maupun kota. Dan yang ketiga yaitu malangnya penggunaan narkoba atau obat-obatan terlarang di usia muda. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba banyak memiliki dampak yang berbahaya, utamanya dampaknya yaitu mengganggu kinerja otak sehingga dapat merusak sumber daya manusia Indonesia pada masa yang seharusnya masa-masa produktivitas. Untuk yang keempat yaitu rendahnya produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan kemampuan seseorang tenaga kerja atau pekerja untuk menghasilkan sejumlah output dalam satu satuan waktu yang tertentu. Produktivitas tenaga kerja tersebut dapat merupakan ukuran efisiensi pendapatan atau pemanfaatan tenaga kerja. Penjelasan singkat selanjutnya yaitu keterbatasan penyediaan kesempatan kerja yang sangat berpengaruh besar terhadap minimnya sumber daya manusia di era milenial. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja, namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Rendahnya tingkat pendapatan per kapita sumber daya manusia. Pendapatan per kapita yang masih rendah berakibat penduduk tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, sehingga sulit mencapai manusia yang sejahtera. Pendapatan per kapita rendah juga berakibat kemampuan membeli atau daya beli masyarakat juga rendah, sehingga hasil-hasil industri harus disesuaikan jenis dan harganya. Dan rendahnya ilmu pengetahuan juga berpengaruh besar kepada sumber daya manusia, karena ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai kenyataan hambatan sumber daya manusia di era milenial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Irma Fahriani akan melanjutkan materi dari teman saya Mila Eviana, yaitu tentang solusi dari hambatan terbentuknya SDM yang berkualitas di era milenial. Oleh karena itu, banyaknya masalah-masalah SDM di Indonesia, maka terlahirlah solusi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang miskin. Yang kedua, pemerintah harus membuat program sekolah gratis selama 12 tahun. Yang ketiga, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana fasilitas yang memadai staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Yang keempat, membuka lowongan pekerjaan agar masyarakat di daerahnya bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan yang tinggi sehingga dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai jenjang perguruan tinggi. Yang kelima, pemerintah dan pihak swasta memberikan bantuan modal. Bantuan modal itu diharapkan bisa menjadi tambahan masyarakat dan SDM untuk menggerakkan usahanya atau membuka usaha baru yang dapat banyak menyerap tenaga kerja. Yang keenam adalah pemerintah dan perusahaan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk melatih keterampilan para karyawannya, seperti menyediakan komputer dan alat-alat teknologi lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tahapan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terencana. Berikut adalah tahapan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terencana. Di sini keluarga dan lingkungan banyak berperan dalam mempersiapkan generasi terencana. Tahapan-tahapannya yaitu 1. Penanaman nilai-nilai moral melalui 8 fungsi keluarga yang meliputi fungsi agama lewat pemberian nilai-nilai keagamaan yang baik sebagai bekal hidup. Fungsi budaya, keluarga harus mampu menanamkan penghuninya
untuk hidup sebagai makhluk sosial yang saling interaksi yang baik antara satu sama lainnya. Fungsi cinta dan kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak atau remaja akan menghantarkan mereka untuk belajar bukan saja hanya menyayangi tetapi juga belajar menghargai orang lain. Fungsi perlindungan keluarga hendaknya tempat berlindung remaja di mana di dalamnya ditemukan rasa aman serta nyaman. Fungsi reproduksi, remaja lewat keluarganya diharapkan dalam memahami pentingnya menjaga serta melindungi dirinya lewat pemahaman fungsi reproduksi secara sehat dan benar. Lewat pernikahan yang sah, teguh dalam menjaga kesucian reproduksi hingga menikah kelak. Fungsi sosialisasi dan pendidikan diharapkan memberikan pemahaman terhadap remaja akan pentingnya hidup bersosialisasi dengan baik dan benar, karena sejatinya manusia membutuhkan satu dan lainnya. Fungsi ekonomi, keluarga hendaknya dapat memberikan pemahaman penting mencari sumber pemasukan yang baik serta menggunakan dengan baik pula lewat tindak hidup hemat dan menabung. Fungsi lingkungan, keluarga hendaknya dapat mengaktualisasikan dirinya lewat bersikap bersih dan disiplin. 2. Pendewasaan usia perkawinan. Dengan meningkatkan usia perkawinan pertama dengan minimal usia 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki. Merencanakan kerangka masa reproduksi dengan merencanakan sebaik mungkin lewat 3 masa reproduksi, yaitu menunda perkawinan dan kehamilan, masa menjarangkan kehamilan serta masa mencegah kehamilan. 3. Pemahaman yang benar akan seksualitas serta bahaya nafsa, HIV, dan AIDS. 4. Memiliki keterampilan hidup yang mampu menghantarkan remaja untuk berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan yang memungkinkannya seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya. 5. Ketahanan keluarga berwawasan gender. Keluarga memiliki fungsi strategis untuk menanamkan nilai kesehatan dalam setiap aktivitas keluarga, karena dalam keluargalah semua struktur, peran, fungsi sebagai sistem berada lewat kemajemukan ini semua diharapkan ketahanan keluarga dalam terciptanya dengan sebaiknya. 6. Komunikasi efektif orang tua terhadap remaja. Komunikasi merupakan cara menyampaikan pemikiran dan bahasa lewat bahasa, mendengar, gerakan tubuh, ungkapan perasaan. Komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua akan menghantarkan remaja menuju gerbang kehidupan yang baik. 7. Peran orang tua dalam pembinaan tubuh kembang remaja. Peranan orang tua dalam membimbing remaja dalam masa tumbuh kembangnya. Remaja sangat penting dengan meningkatkan rasa percaya diri, memotivasinya, serta mampu mandiri mengatasi persoalan-persoalan hidup sang remaja. 8. Kebersihan dan kesehatan diri remaja. Keluarga memegang peran penting untuk mengajarkan pentingnya remaja menjaga kesehatannya melalui dari seluruh anggota tubuhnya hingga termasuk kebutuhan istirahat dan olahraganya. 9. Memenuhi gizi remaja. Perubahan anak menuju remaja secara otomatis akan mengalami perubahan pola makan pula. Pentingnya memberikan pemahaman kepada remaja untuk mengenai pola makan sehat serta tidak tergantung oleh pola hidup yang tidak sehat. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau tutur kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.